Setiap umatku dari mulai aku diutus sampai hari kiamat, umatku semuanya yadkhuluna jannah bakal masuk surga. Alhamdulillah. Itu kan pernyataan Rasul. Cuma hadis jangan sepotong. Kalau sepotong itu nggak enak. Kesannya ada illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Nah, ketika sahabat mendengar ada orang kecuali orang yang tidak mau masuk surga, sahabat itu bingung, berpikir. Kalau sahabat kan cerdas-cerdas itu nggak seperti kita. Kalau kita mana dengar ilmu ya sebenarnya. Sahabat nanya, karena tidak mengerti apakah ada orang yang tidak mau masuk surga. Nah, kalau sekarang yang kumpul di sini aja semua, kalau ditanya mau masuk surga apa enggak? Ada di sini yang tidak mau masuk surga? Enggak mungkin. Nah, ini kata Rasul ilaman apa? Kecuali orang yang tidak mau masuk. Maka sahabat bertanya, gila. Kata sahabat, wa ma'a ya Rasulullah. Siapa orang yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah, di antara umat engkau ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasul, qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasul, orang yang taat kepada seluruh apa yang diperintahkan oleh aku, itulah orang yang mau masuk surga. Tapi orang yang tidak taat kepada perintahku, kata Rasul, itulah yang tidak mau masuk surga. Kira-kira banyak atau banyak nggak? Termasuk kita barangkali. Termasuk kita berarti. Jadi kata Rasul, orang yang taat kepada perintahku, itulah orang yang mau masuk surga. Kalau orang yang tidak taat, itu berarti
Masya Allah kan berakhlak yang karimah. Inna ma'al istri utami ma'alnya di mana-mana. Tapi kadang-kadang anak kita berbeda dengan anak Rasulullah. Ya, tapi nggak jauh bedanya. Kita dengan Rasul itu nggak jauh bedanya. Kalau Rasul, kalau makanan itu sedikit. Tapi kalau kita sedikit-sedikit, makan. Sedikit-sedikit. Jauh kan bedanya? Enggak, cuma sebaliknya doang. Cuma sebalik. Subhanallah. Bu. Saya nanya sekarang. Al-Fakir mau nanya. Nabi yang dijadikan Nabi oleh Allah dari mulai dunia ini dibuka oleh Nabi Adam sampai sekarang sudah tidak ada lagi Nabi. Kira-kira orang yang dijadikan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jumlahnya ada berapa? Bu, yang keras jawabannya ada berapa? Ada yang jawab Pak? Bapak-bapaknya. Kira-kira dari mulai dunia ini dibuka kan dunia tadinya basah. Nabi Adam diciptakan di surga. Cuma Nabi Adam itu mencari pengalaman ini. Nah di situ kan Nabi Adam jadi Nabi pertama. Ya. Khatimun Nabiyyin, penutupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Allah membuat Nabi itu kira-kira hitungannya ada berapa? Karena tidak sepi dari setiap zaman itu pasti ada Nabi. Berapa Pak? Aduh untung Al-Fakir datang ke sini diundang. Kalau enggak kena neraka semua. Nabi aja belum tahu. Bu, dicatat ya. Di hati, dicatatnya di hati, jangan dicatat di HP. Dicatat di HP mah sebelumnya nggak ada, nggak bisa buka. Tapi dicatat di hati, insya Allah kemana-mana ke bawah. Itu dijelaskan dalam satu kitab belajar ada Tuhan ila Allah. Jadi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada yang tahu hitungannya kecuali Allah. Cuma ada sebagian ulama yang menjelaskan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Allah mengangkat Nabi di muka bumi ini ada 124.000 Nabi. 124.000 Nabi. Itu baru Nabi. Dari Nabi, kalau Nabi kan di orang yang diberikan wahyu oleh Allah, tapi wahyunya ini tidak diperintahkan apa? Pribadi. Dari 124.000 Nabi dipilih oleh Allah, ada yang diangkat jadi Rasul. Ada yang diangkat jadi Rasul. Yang diangkat jadi Rasul keseluruhannya hitungannya berapa? Dari 124.000 Nabi ada yang diangkat jadi Rasul. Nah ini ditugaskan oleh Allah dakwah. Jadi masing-masing Rasul punya umat tersendiri. Nah, diangkat jadi Rasul dari 124.000 Nabi itu berapa? 5. Masya Allah ini 300. Nah itu 313 itu yang diangkat jadi Rasul dari 124.000 Nabi.
313 Rasul. Ini beda antara Nabi dengan Rasul itu beda. Bagaimana bedanya antara Nabi dan Rasul? Ya seperti ini aja. Setiap bola pasti bulat, tapi tidak setiap yang bulat bola selalu bulat. Jadi betul. Setiap bola pasti bulat, tapi tidak setiap yang bulat bola. Jadi begini, setiap Rasul pasti Nabi, tidak setiap Nabi Rasul. Nah, jadi yang diutus dakwah itu Rasul 313 sampai junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk kesininya tidak ada lagi. Nah makanya dengan tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul dan tidak akan turun kita lagi, maka Nabi Muhammad SAW dinamakan Nabi akhir zaman. Jadi dunia ini sebentar lagi akan jadi oleh Allah. Subhanallah. Bapak sudah baca Quran? Ya baca juga ya. Ada surat Idul Adha yang menjelaskan tentang kiamat. Surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu yura a'malahum wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Itu ayat kiamat, Pak. Ketika bumi digoncangkan oleh Allah, kita zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu athqalaha, itu menandakan hari kiamat. Kita bakal bangun dari kubur.
Orang muda itu jadi dunia sehat aja udah jelas gitu. Wah, ini katanya kotoran mujarab. Nah di situ ketahuan oleh RCTI, TVRI, CCTV, wartawan banyak di situ. Jadi dibuka asapkan semuanya bahwa ada kotoran mujarab. Akhirnya orang yang sakit lumpuh dibawa ke situ, disembuhin. Begitu diangkat sehat, semua penyakit. Subhanallah. Sampai aku duyun-duyun ribuan orang datang ke situ, habis itu. Kotoran itu habis, bahkan di serat-seratnya dibajur pakai air, serat-seratnya dibersihin, diambil pakai obat sehat. Nah setelah bersih lagi dengan dia sendiri, maka kata Allah, itu masuk perahu, bawa orang iman dan bawa perbekalan. Sebentar lagi saya akan tenggelamkan. Ternyata seperti itu. Kira-kira itu cobaan Nabi itu gimana? Subhanallah, kalau kita nggak kuat. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Firaun sampai ujung laut dan tidak bisa bergerak. Nabi Musa akhirnya diberikan mukjizat oleh Allah, disuruh mengumpulkan tongkatnya ke laut. Laut jadi. Nah kalau kita baca sejarah para nabi, nggak ada orang satupun yang melawan Nabi itu selamat. Kaum Nabi itu ribuan orang, itu semua direndam. Bahkan anak Nabi Nuh kan beriman. Kata Nabi Nuh, wahai Kanaan, kesini, kamu kan keluarga saya, di sini. Karena nggak ada yang bisa menyelamatkan hari ini kecuali Allah. Kata-kata saya karena gunung megah. Begitu Kanaan dulu, saya akan terus. Setelah habis, baru. Nah jadi di zaman Nabi Nuh itu manusia baru kan. Nanti ada setelah-setelah saya juga begini yang dikatakan tidak pakai tas yang hadir. Pelan-pelan ya. Nah seperti itu Pak. Terus Nabi Musa alaihissalam, kenapa Nabi Musa diangkat ulul azmi oleh Allah? Coba sejarahnya Pak. Nabi Musa diangkat mau dibunuh oleh Firaun, tapi Allah menyelamatkan. Setelah Nabi Musa dikejar tidak ada jalan kecuali lautan, maka kata Allah, pukulkan tempat kau yang Musa kepada laut. Jadi jalan. Nabi Musa dan jamaahnya sahabat masuk sampai ujung sana itu di Laut Merah. Begitu Firaun ngejar tengah-tengah laut itu laut dicairkan dari Allah, terus tenggelam semuanya. Luar. Bagaimana Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika dakwah pertama, Nabi Ibrahim ditangkap oleh Raja Nemrud. Sampai Nabi Ibrahim divonis hukuman dibakar. Itu Pak mengumpulkan seluruh badan Raja Nemrud 3 bulan. Mengumpulkan kayu bakar 3 bulan di tengah lapangan. Ya badan raja mengumpulkan kayu bakar 3 bulan, itu gimana banyak? Satu RT aja coba mengumpulkan kayu bakar 3 bulan, udah bagaimana? Satu RT ini badan raja. Nah setelah buatnya kayu bakar, kasih api, bus, minyak. Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke kayu bakaran kayu tadi, tidak tahu ini pakai ini. Kalau nggak setepat, manjalik. Di tengah-tengah lagi melayang disekap oleh Jibril. Assalamualaikum Ibrahim alaihissalam. Siapa kamu? Ya Jibril. Kenapa kamu datang? Ya mudah-mudahan kamu
pertolongan sama saya. Kata Ibrahim, nggak butuh pertolongan sama kamu. Kata mereka Jibril, udah doa aja tuh kepada Allah. Udah nggak usah berdoa. Allah dengan tingkah saya sekarang ini lebih tahu. Itulah Nabi Ibrahim. Yang akhirnya begitu masuk Nabi Ibrahim ke api, kata Allah kepada api, ya narzuni badan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, kamu harus dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Jadi Allah menyatakan di situ badan wasalaman, dingin tapi selamat. Kalau nggak ada wasalaman, pasti Nabi Ibrahim keluar dari api jadi es. Ya, jadi es pasti karena dingin. Badan ada badan wasalaman. 3 bulan itu api baru berhenti, baru padam. 3 bulan baru padam. Ketika itu Nabi Ibrahim keluar dari api sama dengan orang yang keluar dari kamar mandi. Itulah. Ini dakwah Rasul sampai begitu. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa pun seperti itu sama. Diancam akan dibunuh oleh Yahudi. Sehingga Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan Nabi Isa itu tidak disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Orang-orang Yahudi tidak membunuh Nabi Isa dan orang Yahudi tidak menyalib Nabi Isa. Walakin sufi'alahum yang disalib oleh orang Yahudi itu yang diserupakan oleh Allah kepada Nabi Isa. Wa ma qataluhu Yahudi itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Maidah. Barrafa'allah ila sama, balik Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Nah maka menurut hadis-hadis yang sahih nanti sebelum kiamat Nabi Isa bakal turun kembali. Tuh Nabi Isa. Terus yang terakhir yang bakal turun itu Nabi Muhammad. Pernah kita membaca sejarah Nabi Muhammad. Subhanallah. Pak. Setelah Nabi Muhammad diutus dakwah di Mekah, orang Mekah itu pada benci kepada Rasulullah. Beda dengan sebelum diutus. Kalau sebelum diutus, sebelum diangkat jadi Rasul, orang Arab, orang Quraisy itu sangat membanggakan Rasulullah. Sehingga umur 35 tahun orang Quraisy sendiri memberikan titel kepada Nabi Muhammad Al-Amin, orang yang terpercaya. Bahkan kalau menitipkan sesuatu apapun orang-orang Quraisy Mekah kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah, disuruh dakwah, disuruh memperalih keyakinan yang batil kepada keyakinan yang hak. Dari orang yang menyembah berhala, menyembah patung, diajak untuk menyembah Allah. Nah disitulah baru berontak setelah Rasulullah dakwah. Nah maka untuk kita sekarang kalau dakwah bersikapnya seperti itu. Kalau ada orang yang benci itu ya wajar. Tapi Rasulullah tidak pernah benci kepada orang. Walaupun dia dibenci tapi tidak benci. Inilah yang kita pelajari. Yang harus kita contoh itu. Sehari-hari Rasul suka berangkat ke masjid. Umpama rumah Rasul di sebelah sana, masjid di sini, Rasul jalan. Pas pindah luar satu rumah itu orang itu meledak. Gimana Rasul? Tidak. Tiap hari seperti itu. Kira-kira kalau kita berangkat ke masjid pernah ada yang meledak itu? Pernah belum? Belum ada kita. Rasul bukan hanya meludahi yang melempar kotoran bangsa pun sudah pernah. Tapi gimana Rasulullah SAW tentang kepada orang itu? Tidak marah, tidak benci, tidak sakit hati. Ketika Rasul berjalan satu hari yang meludahi di tempat itu tidak ada.
Tidak ada.